Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Rudi Sungkil. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman cara bagaimana untuk menentukan titik tonjolan pulser menggunakan CDI Grand ya. Karena pada malam hari ini saya punya bahan yaitu sepeda motor Honda GL100. Jadi bila mana ada yang bertanya apakah cara ini bisa digunakan di sepeda motor lainnya, ya sama, caranya sama ya. Bisa digunakan di sepeda motor GL Max, GL Pro, Mega Pro maupun Tiger ya, yang ingin memakai CDI Grand. Caranya sama dengan cara yang akan saya praktekkan nanti. Di sepeda motor bebek juga bisa, misalkan di sepeda motor Vega, Jupiter ya, Revo maupun sepeda motor yang lainnya ya. Langkah awal sebelum membuat tonjolan pick up pulser ini, syaratnya yang pertama yaitu harus punya ini adalah busur derajat. Bisa seperti ini, bisa juga yang dari plastik itu ya, ada juga bahannya yang dari akrilik ataupun yang lainnya. Intinya harus ada busur derajat ini. Setelah busur derajat ini ada, syarat yang selanjutnya harus memahami tentang panjang pick up pulser yang ingin dipakai. Misalkan CDI Grand ya, misalkan CDI Grand, tonjolan pick up pulsernya ada yang tertulis 11,5 mili, ada juga yang tertulis 12,5 mili ya. Misalkan mau dibuat 14 mili, boleh apa tidak? Boleh ya, boleh. Terus kalau sudah mengetahui panjang dari pick up pulser ini ya, harus dipahami juga berapa ya, berapa derajatkah tonjolan pick up pulser yang pertama ya, pick up pulsernya ya, awalnya itu berapa dan akhirnya di berapa derajat. Misalkan ini ada di 10 derajat misalkan ya, terus yang ini ada di 25 derajat misalkan ini. Kalau ada yang ingin buat 15 derajat misalkan, di sini ada yang bikin 30, boleh apa tidak? Jawabannya adalah boleh. Ini pembuatannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mana-mana yang suka boleh dipraktekkan sendiri. Hanya orang-orang yang sering mencoba yang akan tahu jawabannya ya. Kalau saya sering ukur tonjolan pick up pulser CDI Grand itu, yang ini adalah di 10 derajat dan yang ini ada di angka 25 derajat. Ini sebelum titik mati atas, ini juga sebelum titik mati atas ya. Nanti saya akan praktekkan di magnetnya ya. Ada yang bilang ini 12,5 derajat dan yang ini 28,5 derajat. Mana yang betul? Semuanya sama. Intinya prakteknya bisa dipahami, memahami dari cara-cara tersebut ya. Jangan beradu benar ya, langsung saja. Nah, caranya seperti ini. Ini busur ini dipasang dulu, ditopkan ya, ditopkan seperti ini. Ini setelah ini ditopkan, oh ya sebentar dulu, kenapa saya bikin konten ini ya, kebetulan saya ya, ini adalah motor pelanggan. Motor pelanggan itu setelah naik mesin, turun mesin, terus ini sepeda motor GL100 ini pakai askruk Tiger block up, ini punyanya Mega Pro, ini kelihatan ini pakai blendes ya. Jadi motornya susah hidup. Terus yang kedua, kickstarternya keras. Salah satu penyebab motor susah hidup atau keras nanti bisa diketahui atau bisa ketahuan ya, dapat diketahui dari
tonjolan pick up pulser ini. Kebanyakan seperti itu, motor yang sudah stroke up ya, sepeda motor versi CB100, GL100, versi series itu. Kebanyakan sehabis bore up ganti askruk tiger atau ganti askruk yang struk-strukan, itu motornya susah hidup. Terus kickstarternya berat ya. Jadi kalau tidak punya busur derajat ya, maka tonjolan pick up pulser ini akan ngawur jadinya. Dibiarkan begitu saja, bawaan pabrik itu kickstarternya juga berat ya. Dirubah tanpa busur derajat, ndak karuan nilainya berapa derajat sebelum titik mati atas, awalnya berapa, akhirnya berapa, tidak bisa diketahui. Karena kenapa? Tidak memakai alat ya. Jadi ini saya akan buktikan ya. Ini penyakit dari motor kawan ini. Penyakitnya salah satunya, saya tadi itu yakin bahwasannya pick up pulsernya nilainya ndak karuan alias ngawur ya. Oke, bagi kawan-kawan yang belum tahu cara memasang ini seperti ini, di posisi ini ya, simak video saya yang lalu tentang cara pemasangan busur derajat di sepeda motor ya, seperti ini ya. Oke, kameranya akan saya dekatkan ya. Ini sudah berada di posisi top ya. Saya akan menggunakan alat bantu solasi kertas. Yang satu saya pasang di depan ya. Oke. Dan yang satu lagi saya pasang di belakangnya sini. Simak video ini dengan baik, dengan perasaan yang tidak marah-marah, dengan keadaan dan perasaan yang tidak marah-marah. Lek tepak muring-muring aja ndelok video ini ki, tambah ndak paham-paham, ndak ngerti-ngerti. Kalau punya banyak utang, banyak tanggungan, sebaiknya tanggungannya dilupakan dulu, dilupakan sejenak ya. Mari kita belajar bareng. Saya akan buktikan bahwasannya penyakit motor kawan saya ini salah satunya adalah tonjolan pick up pulser yang tidak sesuai dengan spek motornya. Saya ulangi lagi, ini adalah sepeda motornya Honda GL100, memakai askruk tiger, block up, memakai Mega Pro ya. Oke. Ini posisi sudah berada di posisi top. Ini adalah titik pulser ya, titik tengah-tengah pulser yang sudah saya kasih tanda tadi ya. Oke. Yang akan kita ketahui adalah nilai dari ini tonjolan akhir. Ini adalah tonjolan akhir dan ini adalah tonjolan awal. Kenapa saya membacanya ini adalah tonjolan akhir? Iya, karena magnet itu bergeraknya itu ke depan ya, ke depan seperti ini, berlawanan dengan jarum jam, bukan searah jarum jam. Saya ulangi sekali lagi, magnet itu berputarnya adalah berlawanan dengan jarum jam seperti ini, seret begini ya, bukan searah jarum jam ya. Nah, awalnya kan begini, magnet berputar ke depan, lalu menyentuh ini tonjolan awal. Ini adalah tonjolan awal dan ini adalah tonjolan akhir. Diputar saja seperti ini, seret ke depan ya, seperti putaran mesin. Dapat diketahui tonjolan awalnya berada di 50 derajat. Ayo bayangkan, tonjolan awalnya berada di 50 derajat ya. Terus tonjolan akhirnya berada di, itu bisa kita baca bersama,
bahwasanya di sini tonjolan akhirnya berada di angka 31. Dari 50 derajat tonjolan awal menuju 31 derajat di akhir tonjolan, itu ketemu tonjolan pick up pulsernya sebanyak 19 mm. Jadi ini sudah bisa dipastikan ya, tidak ada motor spek seperti ini yang meledaknya itu di angka 31 derajat. Kan pada umumnya sepeda motor Mega Pro meledak di 15 derajat, Honda Tiger meledak di angka 10 derajat sebelum titik mati atas, terus ada yang 16 derajat sebelum titik mati atas. Lah ini sepeda motor apa? Lawang sepeda motor GL 100 hanya pakai Ascrook Tiger, kok dibikin 50 derajat dan yang sebelah sini meledaknya di angka 31 derajat? Kan tidak mungkin. Jadi istilahnya seperti ini. Ini perjalanan menuju top ini ya. Perjalanan menuju top. Sebelum top seharusnya sekitar segini ya. Sekitar segini itu meledak. Jadi seker belum naik ya. Seker belum naik sampai atas, itu busi sudah melentik. Jadinya apa? Motornya susah hidup, kickstarternya berat. Jadi ini perlu diketahui oleh kawan-kawan. Salah satu fungsi busur derajat itu seperti itu. Kalau tanpa ini, ya mana mungkin bisa. Saya sering menjumpai kawan-kawan itu setelah pasang Ascrook Tiger di sepeda motor CB, sepeda motor GL seri, tiba-tiba ininya pick up pulsernya ini ada yang dipotong belakang, dipotong 2 mili. Saya tanya kenapa itu bagian yang ini dipotong 2 mili. Iya karena ini alasannya itu tidak jelas. Ada juga yang ini ditambahin, alasannya juga tidak jelas. Kalau yang enggak ini yang ditambahi, ini yang ditambahi. Ada pula yang ini yang dikurangi, katanya bikin performa motornya semakin enak. Tetapi pada dasarnya jika kawan-kawan semua mempunyai busur derajat ini dan mengetahui cara-cara tentang pembuatan derajat pick up pulser, maka cara tersebut adalah cara yang sangat salah ya. Pabrikan saja tidak pernah membuat seperti itu. Saya meledaknya di angka 10, 15. Motor balap pun paling banyak di angka 17, 18. Jarang ada motor balap yang titik ledaknya itu di atas 20 ya. Jarang sekali. Bahkan saya sering menggunakan Ascrook angka 70, 72 itu tidak pernah ya membuat titik pulser itu di akhir tonjolan ini saya bikin 25, 30 itu tidak pernah ya. Jadi sakit. Semakin tinggi kompresi ya, semakin tinggi kompresinya, kalau dibuat jauh seperti ini maka kickstarternya akan berat juga ya, akan berat juga. Kalau semakin mendekati titik semakin mendekati titik top, itu kickstarternya juga akan semakin ringan, tetapi sepeda motornya akan loyo. Oke, langsung aja wes. Karena sepeda motor ini ingin memakai CDI Grand ya, CDI Grand. Misalkan saya akan membuatnya misalkan titik meledaknya di angka 10 derajat misalkan. Ini adalah 10 derajat ya, langsung dicoret seperti ini. Nah ini dicoret ya, dicoret seperti ini ya. Nah ini titik ledaknya, terus titik persiapannya. Nah, misalkan dibuat di 25 ya, dicoret di sini ya, dicoret di sini. Jadi misalkan ini ujung ini adalah titik tengah pulser, maka ketika magnet bergerak ke depan, titik tengah pulser ini menyentuh ini adalah tanda pulser itu mempersiapkan bunga api. Jaraknya ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Setelah melewati akhir tonjolan ini sekitar 1 mili, busi
melentikkan bunga api ya. Misalkan tadi kan ini saya bikin di 10 derajat dan ini 25 derajat. Coba saya ukur berapa itu panjangnya. Panjangnya ini panjangnya ini adalah 15 derajat ya. 15 derajat. Kalau saya bikin di prepare-nya 25 dan meledaknya di angka 10 derajat ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saya bikin ini di 25 derajat di prepare-nya, ini kan persiapan ya. Ketika busi menyentuh ini siap ya gitu ya. Kalau seandainya diibaratkan orang siap. Nah, ini adalah kode awal thread terus menyentuh sini, setelah 1 mili baru melentikkan bunga api ya. Agak cukup sulit untuk menerangkan hal-hal yang seperti ini ya, apalagi saya itu ngomong bahasa Indonesia agak belak-beliku ya. Biasanya ngomong Jawa langsung ngomong bahasa Indonesia itu bingung ya. Maaf kalau bahasa saya kurang bisa dimengerti. Nah, saya hanya bisa menerangkan seperti ini dengan bahasa sebisa saya ya. Maklum karena saya bukan orang sekolahan ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saya bikin ini di 10 derajat dan ini saya bikin 25 derajat, itu panjang pick up-nya itu sudah 15 ya. Panjang pick up-nya sudah 15. Bayangkan kalau ini kalau yang sebelah sini ini adalah 25 derajat, terus saya bikin di 32 misalkan. Saya samakan dengan punyanya Honda Tiger lama ya, misalkan ini 0, saya geser, nah, itu adalah 32 derajat. Ini lurus ini ya, lurus ini. Sebetulnya saya ukur berapa itu, saya ukur lurus itu jadinya akan menjadi berapa ini. Api-api ndak roh jane wis bolak-balik kate gawe video iki latihan dhisik ketahuan mau. Lucu lagi. Nah, lihat ini ya. Ini tonjolan PK pulsernya sepanjang 21,5 mm. 21,5 mm ya. Sepanjang pick up pulser 21,5 mm itu juga terlalu panjang. Kenapa panjang? Terlalu panjang, iya. Pabrik yang pinter itu bikin pick up tonjolan pulser itu hanya ada yang 11,5 mili, ada yang 12 mili ya, maklum ya. Ada jarak toleransinya ya. Masih sekitar 1 mili kan wajar-wajar saja. Bayangkan dari 11 mm misalkan, terus kalian bikin 21,5 tadi, berapa selisihnya? Dari 11 ke 21 selisih 10 mili. Dasar-dasar apakah ya yang bikin saya heran, kenapa pick up pulser dari standarnya 11 kok bisa menjadi 21, dari 15 mili tiba-tiba menjadi 22, ada juga yang bikin 25, ada yang bikin 27 mm. Dasarnya itu apa? Jadi kalau ditanya mereka tidak bisa menjawab secara apa ya? Secara pas ngono loh. Jadi dasarnya itu ndak ada dasar. Ya pokoknya gawe ngono loh. Pokoknya gawe terus di-share di YouTube. Ada pertanyaan jawabannya wadah wis ono ae. Padahal secara buku, secara teori itu ndak masuk akal ya. Yang masuk akal ya ikut aturan buku saja. Ya, kalau 11 ya bikin 11 mili. Kalau aturannya pakai CD Mega Pro 15 mili ya 15 mili. Pokoknya mengerti awalnya berapa dan akhirnya berapa ya. Jadi harapan saya setelah saya bikin konten ini, Anda yang menonton video ini bisa dijelaskan ke teman-temannya atau bisa dipahami apa yang saya maksud ini ya. Jangan bikin tonjolan pulser ini ngawur seenaknya dewe ya, sakarepe dewe. Pokoknya gawe
kotak sing koyo ngene iki ditempel pakai las gerenda-gerenda, jangan. Usahakan pakai alat seperti ini ya. Pakai alat seperti ini. Kalau ndak punya, usahakan pinjam lah minimal. Kalau pinjam ndak boleh, sewa lah minimal ya. Jadi ada alatnya, alat yang presisi ya. Untuk mengukur atau mengetahui tonjolan pulser itu di mana tempatnya, derajatnya itu di mana ya. Kalau tanpa alat ini ndak akan ketemu-ketemu. Sampai rambutmu uban semua, tidak akan paham-paham ya. Akan ngawur terus ya. Terus masalah ini, masalah akhir tonjolan pickup pulser ini ya. Ada yang suka di 10 derajat, ada yang suka di 12,5 derajat, ada yang bikin di 15 derajat. Boleh apa tidak? Boleh, jawabannya itu boleh. Mereka-mereka yang sudah berpengalaman tanpa menggunakan busur derajat ini juga apa ya, istilahnya bengkel-bengkel yang sudah mahir, misalkan bengkel-bengkel yang sudah kawaan, tanpa busur derajat itu iso nggawe rek ya. Sepeda motornya juga enak-enak. Kenapa demikian? Mereka sering mencoba. Pickup bawaan pabrik ditambahi 2 mili efeknya seperti apa, kalau ditambah sini ditambah 2 mili efeknya seperti apa. Karena mereka yang sudah kawakan itu sering mencoba, dan mencobanya itu presisi, diingat-ingat. Jadi mereka lebih memahami daripada anak-anak yang baru pegang ini tanpa adanya praktek. Prakteknya jarang, hanya bisa ngomong doang ya. Ngomongnya pinter tapi prakteknya nggak ada ya. Jadinya apa? Ya seperti ini. Motornya Honda GL100, korban YouTube pasang aksuk tiger, blokoknya sudah di bore up ya. Hasilnya apa? Kickstarternya berat, motornya jadinya susah hidup. Masalahnya cuma ini, tonjolan pickup pulsernya yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan pengapian spek motor ini ya. Terus yang selanjutnya, kalau titik ini sudah ketemu ya, titik awal dan akhir tonjolan ini sudah ketemu, nanti ketika bikin ini pickup pulsernya, usahakan lurus dengan ini ya. Besi tengah-tengah dari pulser ya harus berada di tengah-tengah, misalkan seperti ini ya, lurus. Meskipun dan tidak lurus, misalkan ada di sebelah sini, posisi seperti ini boleh, seperti ini boleh, asalkan tidak seperti ini ya. Ini ujung dari pulsernya, terus pickupnya ada di sini, ini tidak akan hidup-hidup karena pulser tidak bisa membaca dari tonjolan ini ya. Jadi pulser tidak akan mengirim sensor ke CDI ya. Minimal itu seperti ini, tapi yang paling bagus itu berada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke kawan, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini tentang pembuatan pickup pulser di sepeda motor Honda GL100 memakai CD Grand. Jika ada hal-hal yang masih ganjel atau kurang dipahami oleh kawan-kawan semua, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan sebisa mungkin untuk menjawabnya. Kalau saya bikin video panjang-panjang nanti ada yang malas untuk menontonnya ya. Jadi sampai di sini dulu. Jika ada kekurangan maupun silap-silap kata saya yang kurang sopan atau penyampaian saya yang kurang jelas di hati pemirsa, pumpung si ono ndek dina riyaya iki rek, aku njaluk sepurane sing akeh ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Aja lali like karo subscribe, tetep pantengi ndek channel Rudi Sungkil. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengukuran dan hasil pembuatan seperti ini ya. Ini disamakan dengan ini ketinggiannya serta ketebalannya. Kalau gerendanya kurang bagus, jadinya juga tidak bagus. Kalau masih kurang yakin atau kurang pede membuat pickup pulser seperti ini, hanya tahu ukurannya, maka serahkan ke tukang bubut. Tapi caranya ini dititik seperti ini ya. Ini saya titik di sini 10 derajat dan sininya 15 derajat. Kenapa saya bikin patokan ini, saya kasih titik 2, ini 10 derajat dan ini 15 derajat?
Barangkali suatu ketika nanti yang punya motor ingin pakai CDI Mega Pro atau CDI apalah yang memerlukan titik akhir tonjolan ini pada 15 derajat. Jadi tidak usah dial lagi. Jadi di sini sudah ada markingnya ya, seperti itu. Ini nanti dihabiskan, tinggal ini saja.